Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu? Terdengar Dengar Bu. baik, terima kasih. Saya menunggu untuk yang masih off cam untuk segera on cam ya. Sambil menunggu, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di hari ini untuk materi Promkes yang sebelumnya di pekan kemarin kita eh, tidak ada pertemuan ya, belum ada pertemuan karena kebetulan memang jadwalnya masih agak padat. Kemudian kita baru bisa di minggu ini tanggal 2 Desember 2024. Untuk pertemuan hari ini sebenarnya karena kita 2 minggu lalu itu sudah saya ada tugas mandiri ya, menyelesaikan tugas UAS dan menyelesaikan tugas UAS, pembuatan video promosi kesehatan dan ada satu lagi itu sebenarnya harusnya teori. Nah, untuk teori yang harusnya minggu lalu ini akan saya sampaikan juga pada kesempatan ini, gitu. Jadi total ada 3 materi untuk hari ini. Yang pertama ada metode media promosi kesehatan, kemudian yang kedua ada prinsip media promosi, dan yang ketiga adalah pendidikan kesehatan. Nah, ini izin saya memberikan presentasi atau paparan di yang ketiga dulu gitu ya. Jadi ini adalah materi yang ke-12 di RPS gitu. Jadi ini adalah materi terakhir dari RPS Dasar Promosi Kesehatan gitu. Jadi langsung saja saya mulai di pendidikan kesehatan. Ya, jadi yang akan saya jelaskan di sini terkait dengan pendidikan kesehatan itu dimulai dari definisinya, apa itu definisi dari pendidikan kesehatan, kemudian ada tujuan dari Penkes ya, atau saya menyebutnya Penkes ya, artinya itu pendidikan kesehatan, dan sasaran, kemudian ada prinsip Penkes, dan ada ilmu yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Untuk definisi sendiri dari Penkes, itu adalah pendidikan kesehatan, proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan individu untuk membuat keputusan yang sehat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dengan kata lain, ini Penkes adalah bagaimana upaya kita untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakatnya ini mampu menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri, gitu ya. Jadi ingat memberdayakan kunci kalimatnya itu adalah memberdayakan masyarakat gitu. Jadi bukan sepenuhnya kita yang harus menjaga dan meningkatkan kesehatan, tapi mereka juga punya andil eh, yang besar untuk meningkatkan kesehatannya sendiri gitu ya. Kemudian untuk tujuan dari Penkes itu adalah meningkatkan kesadaran. Yang pertama jelas ya, karena tadi itu adalah memberdayakan. Jadi sebelum kita memberdayakan masyarakat ya kita harus buat mereka itu sadar dulu. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Jadi kita buat mereka sadar kalau sehat itu bukan cuman buat kita, tapi buat dirinya sendiri gitu ya. Jadi bukan kepentingannya buat tenaga kesehatan, tapi buat masyarakatnya sendiri gitu ya. Yang kedua adalah memperoleh pengetahuan. Jadi dalam Penkes itu nanti akan berisi banyak sekali informasi-informasi seputar kesehatan yang tentunya itu yang akurat dan terkini ya. Jadi kita itu juga dalam memberikan Penkes jangan pakai teori lama atau ilmu lama. Kita juga dituntut untuk update gitu karena yang akan kita berikan informasi sekarang itu masyarakatnya udah pinter-pinter ya. Artinya memang bukan mereka nggak tahu apa-apa tentang kesehatan, sebenarnya mereka tahu gitu. Cuman kita perlu detailkan dan perlu penyamaan persepsi, satu deskripsi gitu. Jadi eh, yang beredar di masyarakat mungkin persepsinya akan beda-beda ya setiap individu. Nah, kita akan meluruskan dari segi tenaga kesehatan masyarakat gitu. Jadi kitanya juga yang harus
update data dan penelitian tentang kesehatan yang akan kita bahas untuk pendidikan kesehatan ini gitu ya. Yang ketiga adalah membentuk sikap positif. Jadi pembentukan sikap positif terhadap perilaku sehat dan mencegah penyakit. Jadi kita ini harus menyadarkan bahwa mereka ini akan niat ya, niat kita bisa memotivasi biar mereka bisa punya sikap positif gitu. Jadi di akhir Penkes ini kita pasti akan ada evaluasi gitu ya. Jadi kalian sudah memberikan banyak informasi nih terkait seputar kesehatan, misalnya ASI eksklusif atau cuci tangan. Nanti di akhirnya kalian evaluasi tanya, gimana udah ada niat akan memperbaiki perilaku, mau nggak berubah jadi sering cuci tangan gitu. Nanti pasiennya jawab, oh iya Bu, besok saya nanti mulai hari ini saya akan rajin cuci tangan. Nah, itu adalah udah membentuk sikap positif ya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan keterampilan. Jadi, kita bisa memberikan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi, mengembangkan keterampilan. Kalau keterampilan cuci tangan cuman air mengalir, sabun dikosok-kosok doang, nah itu kan udah biasa. Yang benar mereka kan belum tahu. Ada 6-7 langkah cuci tangan gitu ya. Jadi, oh yang benar itu berikan air di bawah air mengalir, sabun, kita apa gosok-gosok telapak tangan, sela jari, punggung tangan, ujung jari, ibu jari dan semuanya gitu. Nah, itu udah harus mengembangkan keterampilan gitu. Artinya memang kita itu bukan cuman memberikan sikap positif, tapi keterampilan yang sudah pasien punya itu harus perlu ditambahkan gitu ya biar berkembang. Kemudian ada mendorong tindakan. Jadi mendorong individu dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang nyata dalam menjaga kesehatan. Mendorong tindakan ya udah harus berperilaku ya, udah lihat cuci tangannya dan harus habit menjadi kebiasaan. Kemudian untuk sasaran dari Penkes sendiri itu ada sasaran primer. Nah, untuk sasaran primer ini kita eh, yang pertama itu adalah individu ya. Gitu. Jadi individu ini contohnya adalah orang sehat yang langsung ya. Jadi orang yang sehat itu bisa kita langsung berikan Penkes ya. Kemudian pasien, keluarga mereka itu juga adalah sasaran primer. Jadi upaya Penkes ini ditujukan untuk mengubah perilaku individu agar lebih sehat. Kemudian bisa juga sasaran primer itu terdiri dari kelompok kecil. Jadi beberapa kelompok masyarakat tertentu misalnya kelompok usia, contoh kelompok usia itu adalah kelompok remaja. Nah, itu bisa atau kelompok lansia. Nah, itu adalah berdasarkan usia. Kemudian ada kelompok sosial dan kelompok dengan minat khusus. Minat khusus itu contohnya ibu-ibu, ibu hamil, lansia, ibu pekerja atau minat khusus itu yang dia punya komunitas hidup sehat. Nah, itu juga bisa kita berikan. Nah, namanya itu adalah sasaran primer gitu ya. Kalau kelompok sosial itu misalnya eh, ada ibu-ibu atau parents warni murid mana gitu ya. Nah, itu juga termasuk tuh ya. Kemudian tadi sasaran primer yang sekarang adalah sasaran sekunder. Jadi sasaran sekunder itu adalah contoh tokoh masyarakat dan lembaga. Tokoh masyarakat siapa aja? Yang pertama pemuka agama, kemudian tokoh adat, pemimpin komunitas. Pemimpin komunitas ini misalnya ketua RT, ketua RW gitu ya, kepala desa. Nah, itu adalah pemimpin komunitas dan tokoh publik lainnya. Tokoh publik lainnya seperti misalnya guru ngaji atau eh, guru senam yang ada di situ yang dia biasa menjadi instruktur senam itu salah satu bentuk dari tokoh publik ya atau ustadz ya, guru ngaji gitu dan karena sebenarnya mereka ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi mereka punya link atau jaringan yang banyak ya. Kemudian sasaran sekunder lainnya itu adalah lembaga, contohnya sekolah, tempat kerja, organisasi masyarakat, dan media massa. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat program PNKes gitu ya. Jadi eh,
Kalau di lingkungan desanya itu ada sekolah, ya berarti sasarannya kita ke situ ya. Tempat kerja atau organisasi yang lain, organisasi masyarakat itu contohnya apa? Kader gitu ya, atau organisasi UMKM, itu kan ada biasanya tuh organisasinya. Nah, itu kita bisa sasaran dengan sasaran sekunder namanya ya. Gitu. Nah, ini tingkat sasaran pendidikan kesehatan. Ini tingkatannya. Gitu, tingkatannya itu bisa individu, kelompok, dan masyarakat. Kalau individu ini kan memang sasaran utama, ya karena memang tujuannya untuk langsung mengubah perilaku individu tersebut ya, biar lebih sehat. Nah, kalau tujuannya kelompok, ini dengan karakteristik yang sama. Tadi contohnya misalnya kelompok remaja atau kelompok Karang Taruna ya, contohnya itu real, nyata di masyarakat gitu. Kemudian ada kelompok ibu yang mempunyai balita atau kelompok ibu hamil atau kelompok lansia. Nah, itu adalah karakteristiknya sama. Jadi sama-sama umurnya sama atau ya kalau kelompok ibu hamil bukan umurnya yang sama, tapi karakteristiknya memang dalam kondisi yang sama gitu ya, sama-sama sedang hamil semua gitu. Ada juga kelompok ibu menyusui, itu beda lagi tuh kelompoknya. Itu pasti akan berbeda dengan ibu hamil gitu. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi sasarannya masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan mencapai perubahan perilaku pada tingkat populasinya. Jadi populasi itu semua yang ada lingkupnya ya, gitu. Nah, ini ada prinsip dari Penkes. Yang pertama itu ada partisipasi aktif. Di sini individu ini harus terlibat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan lebih efektif. Kemudian relevansinya, relevansinya ini tadi prinsip ya. Tadi kan yang pertama itu adalah apa? Partisipasi aktif, yang kedua adalah relevansi. Relevansi ini maksudnya adalah materi pendidikannya ini harus relevan dengan kebutuhan, masalah dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik atau orang yang menerima penkes kita. Siapa itu ya? Ya itu harus sesuai materinya. Jangan kita tadi sasaran kita sebenarnya ibu hamil, tapi kita memberikan materi seputar eh, kesehatan jantung pada lansia. Nah, itu kan nggak cocok. Atau sebenarnya sasaran kita adalah ibu-ibu menyusui, tapi kita malah memberikan materinya tanda bahaya kehamilan. Nah, itu nggak nyambung. Gitu ya. Nah, yang nyambung itu misalnya contoh ibu menyusui. Ya udah, materinya bisa ASI eksklusif, bisa bagaimana menyehatkan anak gitu ya, kebutuhan gizi pada balita, bayi. Nah, itu contohnya atau stimulasi perkembangan anak. Nah, itu adalah salah satu contoh materi-materi yang relevan untuk ibu-ibu yang menyusui gitu ya. Kemudian materi ini juga harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya, dan sosial ekonomi peserta didik. Jadi, kalau kita memberikan materi itu digunakan bahasa yang memang mudah dimengerti. Jangan menggunakan bahasa-bahasa medis yang hanya diketahui oleh tenaga kesehatan saja gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita itu mengemas dalam bahasa bahasa mereka gitu, tergantung sasarannya ya. Kalau remaja, ya itu akan lebih baik kita masuk menggunakan bahasa gaulnya mereka gitu agar ya mereka lebih paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah keterlibatan masyarakat gitu. Jadi masyarakat ini harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan kesehatan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, ini juga akan meningkatkan keberlanjutan program. Jadi memang eh, kita kalau misalnya memberikan Penkes tanpa melibatkan masyarakat, tentunya tidak akan berhasil maksimal ya gitu. Jadi kalau memberikan Penkes ya semuanya itu harus terlibat gitu, termasuk masyarakatnya sendiri. Nah, yang keempat prinsipnya itu adalah berkelanjutan. Jadi Penkes ini bukan hanya kegiatan sekali saja, tapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan perilaku sehat ini membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Jadi saya pernah melakukan penelitian waktu saya D3 itu terkait dengan ya perilaku kesehatan ya. Dan itu nggak bisa diukur dalam 1 sampai 3 bulan, tuh nggak bisa. Jadi memang
dia harus continue gitu ya. Perilaku itu tidak bisa langsung berubah dalam waktu yang singkat gitu. Jadi perilaku membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berubah sehingga dibutuhkan pendidikan kesehatan yang terus-menerus. Kita memberikan sekali Penkes, dia hanya tahu baru tahapannya baru terinformasi, belum punya sikap sih biasanya gitu. Jadi kebayangkan dari 7 tahapan pengetahuan perilaku itu ya memang prosesnya akan sangat panjang gitu. Jadi makanya Penkes ini diperlukan berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan hanya materi itu saja, tapi materinya banyak ya. Materinya ganti-ganti yang itu saling berhubungan gitu. Jadi kalau dikasih materi dengan materi yang sama, mungkin dia agak bosan, tapi bisa direview materi sebelumnya. Misalnya materi pertama itu cuci tangan PHBS, materi kedua itu ini untuk kasus ibu menyusui ya, misalnya ASI eksklusif. Ya PHBS-nya boleh direview ulang, tapi materi yang lain itu ya tetap harus disampaikan gitu. Jadi dia punya banyak beragam informasi seputar kesehatan. Nah, yang kelima itu adalah holistik. Jadi, Penkes ini juga harus memperhatikan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Gitu, kita tidak bisa memberikan pengetahuan, ibu ini harus berubah secara fisik gitu, harus cuci tangan. Tapi kita tidak tahu dalam kondisi mental dan sosial spiritualnya mereka mampu nggak. Contoh, ekonomi dan sosialnya itu ternyata mereka air bersih aja nggak punya gitu. Nah, itu kita harus paham itu gitu ya, gitu. eh Kemudian kesehatan yang optimal adalah kesejahteraan yang menyeluruh. Jadi, nah itu banyak makanya sekarang itu udah mulai viral ya, holistic care. Artinya memang pengobatan atau pendidikan kesehatan itu tidak hanya kita memperbaiki kondisi sehat secara fisik, tapi mental, sosial, dan spiritual ya. Gitu. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu ya kita upayakan untuk sehat gitu ya. Kemudian berbasis bukti. Berbasis bukti ini, jadi program Penkes ini harus didasarkan pada bukti ilmiah dan hasil penelitian. Ya kita harus ini sampaikan, misalnya data capaian ASI eksklusif ini masih kurang, masih 60%, padahal target kita kan 80%, berarti masih 20%. Dan tampilkan juga misalnya bayi meninggal karena terserang infeksi berapa persen. Infeksi itu karena bisa disebabkan juga karena ibunya yang tidak memberikan ASI eksklusif kan ada ya hubungannya. Jadi kalau ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif, anaknya semakin imunitasnya semakin kuat sehingga tidak terserang penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini capaiannya tinggi gitu. Nah, itu harus dijelasin tuh. Harus dijelasin dengan bukti data, kemudian ada hasil penelitiannya. Mereka biasanya orang-orang yang dijelaskan sampai data bukti ilmiah dan hasil penelitiannya itu biasanya dia cenderung akan mengikuti kita gitu. Oh iya benar dan akan percaya ya, artinya akan percaya gitu. Kalau kita cuma ngomong secara teori tapi tidak berbasis bukti, tidak ada data-data yang kita sampaikan atau hasil penelitiannya tidak ada, ya udah sekedar teori aja gitu kan, belum tentu dipraktekkan. Nah, kemudian ini ada evaluasi yang berkelanjutan ini diperlukan untuk memperbaiki program. Jadi, contoh pada saat kita memberikan Penkes itu ya harus dievaluasi berapa bulan itu kita harus cek lagi nih misalnya kuesionernya tingkat pengetahuan pemahamannya itu gimana, sikapnya gimana, perilakunya gimana, evaluasi. Jadi ada lembaran kuesioner baiknya ya supaya kita bisa lihat pada saat kita sebelum kita berikan pendidikan kesehatan ternyata nilainya memang jelek-jelek gitu ya. Misalnya nilainya masih di bawah, pengetahuan masih cukup atau kurang bahkan ya. Kemudian kita evaluasi setelah kita berikan Penkes, kita berikan pendidikan kesehatan, di review tuh soalnya lagi. Dia suruh kita kasih lagi kuesionernya. Eh, ada peningkatan nggak? Peningkatan pengetahuan dari sebelum kita kasih Penkes dengan setelah kita kasih Penkes. Nah, kalau ada peningkatan berarti evaluasi kita berhasil gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya hasil evaluasi kedua setelah kita berikan Penkes
ternyata hasilnya masih sama saja nilainya jelek rata-ratanya, ya berarti Penkes kita nggak maksimal gitu ya, tidak ada manfaatnya gitu. Jadi tetap diperlukan adanya evaluasi untuk berkelanjutan ya. Kemudian prinsip yang ketujuh itu adalah berorientasi pada aksi. Tujuan akhir dari Penkes ini adalah kan merubah perilaku yang berdampak positif pada kesehatan. Kita lihat ada aksinya nggak? Setiap harinya dia bakal cuci tangan berapa kali atau masih sekali aja. Nah itu kan berarti eh, aksinya belum nyata ya, belum orientasinya pada aksinya belum maksimal gitu ya. Nah ini program juga harus mendorong peserta didik untuk mengganti tindakan nyata ya. Jadi untuk ya supaya memang harus peserta didiknya itu nyata melakukan sesuatu. Jadi berperilaku sehat gitu, habit ya. Gitu. Nah, itu adalah orientasi pada aksi. Kalau dia cuman niat doang tapi belum belum melaksanakan aksi nyata ya berarti memang Penkesnya itu belum mencapai hasil maksimal gitu ya. Belum berhasil. Kemudian prinsip yang kedelapan itu adalah kolaborasi. Jadi kita juga perlu bekerja sama dari berbagai sektor, bukan cuma kesehatan aja, tapi sektor pendidikan, kemudian sektor sosial dan ekonomi ini juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan program pendidikan kesehatan. Nah, itu tadi prinsip, ada 8 prinsip terkait dengan Penkes. Kemudian ini ada ilmu yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Yang pertama itu ada ilmu anatomi dan fisiologi. Nah, ini orang-orang SKM, kalian yang belajar, yang sudah sarjana kesehatan masyarakat ini sudah eh, mendapatkan materi-materi ini ya, mata kuliahnya. Gitu. Jadi, kalian sudah dapat belum untuk anatomi fisiologi? Ini biasa kesehatan dasar di semester 1. Ini harusnya sudah. Anatomi fisiologi, kemudian patologi, farmakologi, mikrobiologi, epidemiologi. Ini kalian sudah dapatkan belum di semester 1 ini? Baru anatomi fisiologi aja sih Ibu, untuk patologi, farmakologi, dan mikrobiologi dan Oh, epidemiologi itu belum iya. Ibu. Heeh. Cuman iya, jadi ilmu kesehatan dasar ini biasanya diberikan institusi itu di sebaran kurikulum di 1 tahun pertama, gitu. Jadi nanti kalian pasti akan dapatkan ini, dan itu adalah bekal kalian untuk bisa memberikan Penkes kepada nanti ya pasien-pasien kalian. Kemudian selain ilmu kesehatan dasar, ini juga ada ilmu sosial dan perilaku, ada psikologi, sosiologi, antropologi, dan komunikasi. Ini kalau saya lihat di sebaran SKM, kurikulum SKM yang saya lihat di Stikes Bakti Pertiwi itu sudah ada semua gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar psikologi kesehatan, kemudian ada mata kuliah sosiologi dan antropologi, dan ada komunikasi dasar yang efektif itu. Ini kalian semua nanti akan kalian dapatkan semuanya di sampai di semester 6 gitu. Kemudian ada ilmu pendidikan. Ini kalau ilmu pendidikan andragogi dan pedagogi ini biasanya nanti S2 gitu karena dasar kalian untuk bisa menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat ini ya itu tadi kesehatan ya. Ilmu dasar kesehatan. Kalau di ilmu pendidikan ini dia di jenjangnya udah pasca sarjana gitu. Jadi kalian yang mau fokus di pendidikan, di kesehatan pendidikan nanti baru kalian dapatkan ini gitu. Kemudian ilmu lain yang relevan itu ada statistik, manajemen, dan ekonomi. Ini juga ada ya, biostatistik ya namanya ya. Jadi menganalisis data untuk mengukur keberhasilan program atau penelitian-penelitian itu juga pakai statistik. Kemudian ada manajemen ya, manajemen bencana itu nanti ada, manajemen kesehatan itu ada ya. Jadi bagaimana mengelola program pendidikan kesehatan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ekonomi kesehatan. Ini juga kalian di Stikes ada ya. Jadi menganalisis biaya dan manfaat program pendidikan kesehatan. Itu semua akan kalian pelajari dan kalau kalian nggak fokus kuliahnya sayang gitu. Jadi nanti pada saat kalian wisuda, kalian lupa semua ilmunya. Bukan lupa semua, tapi memang kalian nggak paham. Nah itu sayang sekali gitu. Paling nggak
Walaupun kalian belum paham, tapi simak aja dulu gitu. Nanti pada saat kalian setelah wisuda, kalian punya pekerjaan yang memang arahnya ke sini semua. Nah, itu kalian bisa review ulang. Oh, ternyata yang dimaksud dosen saya dulu tuh sekarang yang kayak gini tuh gitu. Itu biasanya kayak gitu. Jadi, kalau kalian menyimak materi tidak dengan serius, nggak ada yang terekam di otak kalian, itu sayang banget gitu. Walaupun kalian tidak paham, tapi paling tidak kalian menyimak, sehingga otak kalian tuh sebenarnya udah menyimpan memori gitu. Jadi kalau nanti pada saat kerja distimulus dengan tugas kerja, itu sudah nyambung gitu. Karena kalian dulu punya memori yang sudah disampaikan oleh dosen kalian gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pendidikan kesehatan. Untuk pendidikan kesehatan, materinya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.